Halo, perkenalkan nama saya Venika Yanti Manurung dengan NPM 2141139. Saya dari kelas MDI TE 23A. Dalam rangka memenuhi tugas dari dasar sistem telekomunikasi dengan dosen pengampu Pak Hernando Rizky Dalimunte STMT. Di sini saya akan menjelaskan sistem radio komunikasi. Definisi sistem radio komunikasi. Suatu sistem komunikasi yang menggunakan udara sebagai media komunikasinya dan menggunakan gelombang radio sebagai sinyal pembawa. Pada sistem komunikasi radio dibutuhkan pemancar dan penerima. Konsep sistem radio merupakan suatu bentuk komunikasi modern yang memanfaatkan radio gelombang sebagai sarana untuk membawa suatu pesan sampai ke tujuan. Sistem komunikasi radio dimulainya menemukan radio oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1901. Keuntungannya bisa menjangkau daerah yang cukup luas, tidak memerlukan pemasangan kabel yang rumit. Kerugiannya bisa terjadi gangguan komunikasi bila terdapat suatu interferensi. Untuk mencegah suatu interferensi, maka diperlukan pengaturan alokasi frekuensi yang digunakan oleh setiap daerah. Frekuensi dan panjang gelombang. Frekuensi radio. Spektrum energi. Gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang di antara spektrum gelombang audio dan spektrum gelombang cahaya. Panjang gelombang radio. Panjang suatu gelombang elektromagnetik yang merambat dalam satu periode. Gelombang radio. Gelombang elektromagnetik F kurang 3000 GHz. Gelombang elektromagnetik memiliki dua vektor, yaitu H, magnetic medan, E, medan listrik. Band frekuensi radio. Frekuensi sangat rendah, VLF, kurang 30 kHz, lebih 10 km. Frekuensi rendah, JIKA, 30-300 kHz, 1-10 km. Frekuensi sedang, MF, 300-3000 kHz, 100-1000 km. Frekuensi tinggi, HF, 3-30 MHz, 10-100 meter. Frekuensi sangat tinggi, VHF 30-300 MHz, 1-10 meter. Frekuensi ultra tinggi, UHF 300-3000 MHz, 10-100 cm. Frekuensi super tinggi, SHF 3-30 GHz, 1-10 cm. Frekuensi sangat tinggi, EHF 30-300 GHz, 1-10 mm. Sinyal baseband replika listrik dari pesan itu sendiri. Sinyal baseband seperti itu tidak cocok untuk transmisi melalui media transmisi. Sinyal pembawa adalah sinyal listrik lain yang digunakan untuk membawa sinyal baseband. Modulasi adalah proses yang memodifikasi sinyal pembawa sesuai dengan sinyal masukan. Modulasi mengarah ke metode modulasi, translasi, frekuensi, AM, FM, PAM, PCM, dan lain-lain. Alasan modulasi.
untuk memudahkan radiasi atau penerimaan untuk penerjemahan frekuensi ke pita yang ditentukan dan untuk multiplexing. Kemudian ada pemancar. Sistem lanjutan ada sumber sinyal pesan, penguat, alat modulasi, penguat RF, antena, pemancar, osilator, penguat RF, antena, penguat RF, penguat IF, delektor, penguat, pengeras suara, osilator lokal. Elemen sistem radio. Sistem sinyal pesan atau informasi mungkin suatu mikrofon, kamera, atau alat lain yang mengubah informasi yang diinginkan menjadi sinyal listrik. Filter akses rendah. Sinyal informasi tersebut diperkuat dan diteruskan melalui low pass filter untuk membatasi lebar pita. Osilator RF menentukan frekuensi pembawa atau kelipatannya. Penguat atau satu atau beberapa tingkat penguat, menaikkan tingkat dari sinyal dari osilator ke besaran yang diperlukan untuk masuk ke modulator. Modulator menggabungkan sinyal dan komponen-komponen pembawa frekuensi untuk mengalihkan gelombang termodulasi. Spektrum sinyal keluaran berada di daerah frekuensi pembawa RF yang diinginkan. Penguat tambahan mungkin diperlukan setelah modul untuk membawa tingkat daya sinyal pada harga masuk ke antena yang diinginkan. Antena memancarkan mengubah energi RF menjadi gelombang elektromagnetik magnet dengan polarisasi yang diinginkan. Antena harus diarahkan sebagai mungkin untuk energi yang dipancarkan ke antena penerima. Antena reservoir dapat bersifat omnidireksional ke segala arah untuk maksud pelayanan untuk umum, broadcast, ataupun sangat terarah untuk komunikasi titik ke titik. Penguat RF menaikkan daya sinyal ke tingkat yang sesuai untuk memasukkan ke mixer dan membantu mengisolasi osilator lokal dari antena. Osilator lokal dalam receiver ditala untuk menghasilkan frekuensi flow sebesar Federasi Rusia. Pencampuran atau mixer merupakan alat non-linear yang menggeserkan sinyal yang diterima. Kemudian penguat IF menaikkan sinyal ke tingkat yang cocok untuk deteksi dan menyediakan sebagian besar pemilihan frekuensi yang diperlukan untuk melewatkan sinyal yang diperlukan dan menyaring keluar sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang dapat dalam keluaran mixer. Delektor memulihkan sinyal pesan asli dari masukan IF termodulasi. Penguat audio dan video menaikkan tingkat daya keluaran detektor kebesaran yang sesuai untuk memasukkan pengeras suara, tabungan televisi, atau alat keluar lain. Alat keluar mengubah sinyal informasi kembali ke bentuk aslinya. Radio propagasi gelombang. Gelombang dapat merambat melalui berbagai medium, antara lain pada cair udara. Propagasi gelombang radio dibedakan menjadi propagasi gelombang tanah, gelombang langsung, gelombang pantulan tanah, gelombang permukaan tanah, propagasi ionosfer. Kemudian gambar propagasi. Propagasi gelombang tanah, gelombang langsung, dan gelombang pantulan tanah. Gelombang permukaan tanah, propagasi ionosfer memanfaatkan lapisan ionosfer untuk memantulkan gelombang. Lapisan ini terletak pada ketinggian
50-500 kilometer di atas permukaan bumi. Lapisan ini terbentuk karena adanya radiasi sinar matahari. Perbedaan derajat ionisasi pada lapisan ini menghasilkan pembagian ionosfer ke dalam beberapa lapisan. Lapisan D merupakan lapisan paling Lapisan D merupakan lapisan paling bawah dari ionosfer, menyerap gelombang dengan frekuensi rendah. Lapisan E memantulkan gelombang dengan frekuensi sekitar 20 MHz, tergantung pada frekuensi dan kekuatan lapisan E. Suatu sinyal dapat dibiasakan ataupun dapat diteruskan ke lapisan F. Pada malam hari isinya dapat melewati lap in ini karena pada malam hari lapisan ini menyusut. Lapisan F dibagi menjadi dua bagian, F1 dan F2. Pada siang hari, pada malam hari, kedua lapisan akan menjadi satu memantulkan gelombang dengan frekuensi tinggi. Propagasi ionosfer. Antena dalam komunikasi gelombang radio. Untuk frekuensi daerah, lebih 30 MHz antena yang sering digunakan dalam komunikasi radio gelombang adalah antena VHF dan UHF. Antena VHF atau UHF ini dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu antena segala arah dan yang kedua antena yang mempunyai pemancaran atau penerimaan ke suatu arah. Segala arah digunakan pada stasiun layanan seluler atau siaran radio dan televisi. Antena omnidirection dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu antena omnidireksional dengan polarisasi vertikal, antena omnidireksional dengan polarisasi horizontal. Macamnya yaitu ada antena koaksial dan antena Brown, dan antena vertikal dan penguatan tinggi. Ada pintu putar super antena dan antena penguat super. Antena berarah digunakan untuk berhubungan titik ke titik atau penerimaan TV. Jenis-jenis antena dengan diagram pancaran berarah antara lain adalah antena reflektor sudut, antena Yagi Uda, antena parabola, antena helix. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.